Perang bubat. Perang bubat. Perang bubat. Perang bubat. Perang bubat. Dalam episode Tembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Senja hari tatkala ribuan kalong berterbangan keluar dari hutan larangan, serombongan penunggang kuda berlari kencang menuju Lawang Gintung, yaitu gerbang utama Keraton Surabesesa. Rombongan itu belasan orang banyaknya. Lawang Gintung memiliki pintu gerbang, sebuah pertanda bahwa ke wilayah keraton siapapun boleh masuk. Namun demikian, di depan Lawang Gintung belasan penjaga tetap disimpan sebagai pengaman. Mereka tak perlu mencegat rombongan penunggang kuda, sebab para penunggang kuda sudah duluan membedol tali kekang. Kuda yang mereka tunggangi mendadak menjungkatkan kaki depannya. Lantaran terkejut, beberapa di antaranya bahkan meringkik keras. "Mengapa melarikan kuda keras-keras?" tanya kepala penjaga kepada pemimpin rombongan. "Kami takut gerbang kota ditutup," jawab penunggang kuda paling depan. Dia adalah seorang pria berusia 32 tahun atau 33 tahun. Tidak terlalu tampan, sebab hidungnya agak besar seperti buah jambu. Namun demikian, pria ini nampak gagah dengan sorot mata tajam dan alis melengkung tebal seperti sepasang golok. Dadanya bidang, dan seandainya pria ini berdiri,
Mungkin badannya tinggi tegap melebihi ukuran rata-rata pria. Di kerajaan Kawali tidak bisa memasang pintu gerbang sebab pada dasarnya siapapun boleh masuk asalkan dengan niat damai, tutur penjaga. Mendengar ini si pria berbadan tegap nampak senyum di kulum. Aku menghargai dan menghormati kebiasaan di negeri ini, tutur si pria tegap masih tersenyum. Hai saudara, harap diketahui bahwa yang tengah Anda ajak bicara itu adalah Kimada, kata penunggang kuda yang berada di belakang si pria gagah. Mendengar penjelasan ini, penjaga nampak terkejut. Apakah kami tengah berhadapan dengan Basandewa, Mahapati dari negeri Wiwaltika? Tanya penjaga. Lalu yang ditanya hanya senyum saja. Berita perihal akan datangnya Basandewa dari timur telah kami terima. Silakan, rombongan memasuki lubang gintung, kata kepala penjaga dengan amat hormatnya. Maka rombongan berkuda memasuki wilayah Keraton Surawisesa dari kerajaan Kawali ini. Iring-iringan kuda berjalan perlahan sebab para pengantar di depan menaiki kuda dengan perlahan juga. Mereka telah melewati Lawang Gintung, yaitu gerbang paling depan dari komplek kerajaan Kawali. Sebelum melewati Taman Empang, rombongan tamu dari Majapahit ini harus melewati 3 gerbang lagi. Sesudah masuk ke Lawang Gintung, mereka juga masuk ke Lawang Kori. Lewat lagi ke gerbang bernama Kaca-Kaca dan terakhir melewati Lawang Saketeng. Lawang Saketeng adalah gerbang terakhir sebelum memasuki kawasan Keraton Surawisesa, yaitu istana kerajaan Kawali kala itu. Sewaktu rombongan berkuda memasuki areal Taman Empang, Basandewa melihat sebuah bangku di tepian kolam taman. Bangku itu kosong. Namun di kelopak mata sang Mahapatih muda ini terlihat seorang gadis usia 15 tahun tengah duduk termenung. Dengan wajah kalem, sang gadis menatap sepasang angsa berenang melewati beberapa tumbuhan teratai yang bunganya lagi mekar. Ada senyum kecil tersungging tatkala sepasang angsa itu mengepak-ngepakkan sayapnya, manakala ada angsa lain mengganggu. Pasangan yang lagi memadu kasih memang tak mau diganggu pihak ketiga, Nyimas, kata pemuda Mada berdiri di belakang sang gadis. Si belia usia belasan tahun yang rambutnya tergerai panjang dan ada ujung rambut ikal menutupi alis pipisnya itu segera menengok ke belakang. Sedikit agak terkejut sebab pria usia 27 tahunan itu datang mendadak. Engkau Kakang Mada? Ya, ini aku, Nyimas. Hening sejenak, sebab gadis elok itu seperti lebih tertarik melihat pasangan angsa memadu kasih ketimbang menyambut kehadiran seorang lelaki yang usianya hampir 2 kali lipat usia dirinya. Pemuda bernama Mada pun nampak terdiam dan sepertinya sama-sama ikut menikmati pemandangan di atas kolam taman. Sampai pada suatu saat, gadis berlangsung pipit dan tai lalat kecil di dagu ini mulai mengajak bicara. Mungkin lantaran sepasang angsa sudah berlalu ke balik rimbunan pohon di tengah kolam. Kapankah Kakang pulang ke negeri timur? Tanya sang perawan. Besok. Mungkin sebelum ayam pertama berkokok di bumi Sunda ini. Kakang sudah jauh meninggalkanmu, Nyimas, gumam pemuda Mada. Lama terbisu lagi mungkin lantaran sepasang angsa sudah memperlihatkan diri lagi dari balik pohon. Atau mungkin lantaran sudah tak ada lagi pembicaraan. Kakang datang ke sini lantaran semata ingin pamit saja, Nyimas.
kata pemuda Mada. Gadis Lang saat itu terduduk dan nampak lesu. Seandainya. Pemuda Mada sebetulnya ingin bertanya, seandainya apa? Namun lidahnya terasa keluh dan debaran jantungnya mengencang. Maka tak ada butir tenaga yang bisa dikeluarkan untuk sebuah pertanyaan. Seandainya apa? Gumam Basan Dewa. Basan Dewa Mada bergumam sehingga pengikut yang berkuda di sampingnya menoleh. Ada apa Gusti Mada? Tanya prajurit. Basan Dewa Mada terkesiap sebab ucapan seandainya sebetulnya terngiang hampir 2 tahun silam, tatkala dirinya belum menjadi Mahapati seperti sekarang ini. Seandainya kedudukanku 3 tahun silam sudah seperti sekarang, apakah aku berani tanyakan ucapan gadis itu? Pikir Basan Dewa Mada melamun sambil mencongklakkan kuda. Suasana sudah malam. Patih Melong Sakti, salah seorang pejabat di kerajaan Kawali, mengabarkan bahwa rombongan dari Majapahit akan diterima Sang Prabu Linggabuana pada esok paginya. Malam ini silakan para tetamu beristirahat di Saunggala, kata Patih Melong Sakti. Beberapa prajurit mengantarkan kuda para tamu ke sebuah istal yang terletak di dekat benteng keraton. Sementara itu, prajurit lainnya membawa rombongan ke sebuah bangunan panggung tempat istirahat tamu yang disebut sebagai Saunggala. Kalau Saunggala yang berdekatan dengan kolam taman, kami sudah pernah bermalam 2 tahun silam. Artinya, kami tak usah diantar, kata Basan Dewa Mada mencoba menolak untuk diantar. Tentu Anda sudah amat hafal keberadaan keraton Surawisesa. Namun sebagai tamu yang patut dihormat, kami tetap mengantar Anda ke tempat peristirahatan, jawab prajurit dengan nada hormat. Prajurit mengantarkan rombongan ke Saunggala. Basan Dewa Mada menaiki anak tangga terbuat dari kayu jati pilihan yang terlihat mengkilap tatkala tersorot api penerangan. Sesudah berada di atas bangunan berpanggung itu, para prajurit Majapahit dibawa ke tempat peraduan yang telah diatur. Peraduan sudah disiapkan, silahkan Mahapati beristirahat, kata prajurit dengan amat santunnya. Kalian istirahat duluan. Aku hanya ingin melihat pemandangan alam dulu, kata Basan Dewa Mada seperti bergumam, sementara pandangan matanya menerawang ke sekeliling tempat itu. Para prajurit Majapahit memohon diri untuk duluan beristirahat. Mereka satu persatu memasuki peraduan yang sudah disiapkan. Sementara itu Basan Dewa Mada berdiri mematung dan lamunannya kembali menerawang masa silam. Lima tahun silam adalah kali pertama dirinya datang ke tempat ini. Kawali adalah pusat kerajaan Sunda kala itu. Tatkala kerajaan Sunda dibangun oleh Prabu Tarusbawa tahun 669 hingga 723 Masehi. Ibu kotanya terletak di Pakuan atau kota Bogor kini. Di zaman Prabu Tarusbawa, istana megah dibangun di Pakuan dan diberi nama Keraton Sri Bhimapun Tanarayana, Madura Suradipati. Kata para patih di Kawali 5 tahun silam, untuk selanjutnya setiap raja Sunda berpindah tempat, maka ibu kota yang baru juga didirikan.
Kompleks istana yang gaya arsitektur serta tata letaknya menyerupai keraton di Pakuan. Ketika Prabu Linggawisesa menjadi Raja Sunda tahun 1333 hingga 1340 Masehi, pusat pemerintahan berpindah ke Kawali, wilayah Ciamis kini. Di kerajaan Kawali ini dibangun pula keraton atau istana yang gaya dan arsitekturnya mirip keraton di Pakuan. Sewaktu Prabu Linggabuana menjadi raja tahun 1350 hingga tahun 1357 Masehi. Istana megah terbuat dari kayu jati pilihan ini bernama Keraton Surawisesa. Engkau Mada, mengapa gaya bangunan di tiap ibu kota kerajaan Sunda selalu meniru gaya keraton Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati? Tanya Patih Wirayuda 5 tahun silam. Hamba sungguh tidak tahu, Ramapati, jawab pemuda Mada menyembah hormat. Maka Patih Wirayuda menerangkan panjang lebar bahwa keraton Sunda di Pakuan itu merupakan bangunan megah 5 berjajar. Masing-masing diberi nama berbeda berdasarkan arti masing-masing. Ada bangunan keraton bernama Sri Bima. Itu merupakan bangunan induk tempat bersemayamnya sang raja. Pada hematnya, Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati adalah melambangkan kepulauan di Nusantara. Itu berarti seluruh kepulauan Nusantara masuk ke wilayah kerajaan Sunda, kata Patih Wirayuda. Pemuda Mada 2 tahun silam hanya memperlihatkan senyum kecil tanpa secuil pun memberikan komentar. Namun demikian, pemuda Mada menyediakan dirinya untuk menyimak apa-apa yang dikatakan Ki Patih Wirayuda. Patih Wirayuda menyebutkan bahwa pada dasarnya orang Sunda pernah menjejakkan pengaruhnya di beberapa kepulauan di Nusantara ini. Mungkin kau pernah dengar di Sumbawa ada nama Sunda Sembawa. Kau juga mungkin pernah dengar bahwa di Bali ada tempat bernama Ubud. Tanya Patih Wirayuda. Ya, hamba pernah dengar sebuah tempat di Bali bernama Ubud, jawab pemuda Mada menyembah hormat. Ubud itu berasal dari bahasa Sunda, kata Patih Wirayuda. Oh ya? Lalu Patih Wirayuda menerangkan lagi bahwa dulu pada abad 6, ke daerah Kelungkung di Bali datang seorang pendeta bernama Resi Makandria dari kerajaan Kendan di Jawa Kulon. Kendan didirikan oleh Prabu Manikmaya tahun 536 hingga 568 Masehi. Sementara Resi Makandria semasa mudanya merupakan menantu Prabu Manikmaya. Hanya sesudah berusia lanjut saja Makandria menjadi resi. Di Kelungkung, Resi Makandria memberikan pengetahuan pedoman hidup, yaitu sebuah ajaran bernama Kandaan. Namun Resi Makandria juga merupakan ahli pengobatan. Pernah terjadi suatu saat di Kelungkung menyebar penyakit menular yang susah disembuhkan, kecuali oleh Resi Makandria. Orang Sunda menyebut obat itu ubar. Lalu lidah orang Bali hanya mampu nyebut sebagai ubat. Dan lama-kelamaan berubah menjadi ubud, kata Patih Wirayuda. Pemuda Mada mengangguk-ngangguk seperti berusaha ingin menyenangkan si pembicara. Melihat ini, Patih Wirayuda pun semakin bersemangat untuk menceritakan kebesaran Sunda. Bahwa pada dasarnya hampir semua rumpun yang ada di tanah Jawa ini punya hubungan dengan Sunda. Sang Wreti Kandayun, pendiri kerajaan Galuh, berputra Mandi Minyak. Mandi Minyak itu kemudian menjadi raja di bumi Mataram tahun 695 hingga 716 Masehi. Putra Mandi Minyak diantaranya adalah Sena. Kemudian Sena ini pun menjadi raja di bumi Mataram tahun 716 hingga 732 Masehi. Sena berputra Sanjaya.
Sanjaya ini termasuk kesatria keturunan Sunda yang gagah dan pandai berperang. Dia menaklukkan beberapa wilayah di Jawa Tengah, berhasil menaklukkan kekuatan perompak di Selat Sunda yang didukung kerajaan Sriwijaya. Dan pada akhirnya, Sanjaya pun berhasil mengalahkan pasukan Sriwijaya yang kala itu dirajai oleh Raja Sriwijaya kelima, kata Patih Wirayuda lagi. Kalau engkau betul lahir di Banten, walaupun engkau keturunan orang Cina, engkau patut berbangga diri terhadap kebesaran orang Sunda. Sunda adalah kerajaan besar, Mada, kata Patih Wirayuda lagi. Tentu saja itu adalah obrolan 5 tahun atau 6 tahun silam tatkala pemuda Mada belum menjadi apa-apa. Tatkala dia begitu dengan segan dan hormat kepada para penghuni keraton Surawisesa, dan tatkala dia begitu penuh harap untuk memiliki kehidupan lebih baik di kerajaan Sunda Kawali. Sekarang pemuda Mada bukanlah pria dengan kondisi 5 tahun silam yang merengek minta belas kasihan sejumput pekerjaan dari orang Sunda Kawali. Dia adalah seorang mahapatih atau basandewa menurut istilah orang Sunda. Lelaki kekar bernama Mada itu adalah tulang punggung kebesaran sebuah negeri bernama Majapahit. Orang Sunda boleh bilang Sunda adalah kerajaan besar, namun Majapahit jauh lebih besar. Orang Sunda boleh bilang bahwa Sunda adalah kerajaan makmur, namun Majapahit jauh lebih makmur. Tutur basandewa Mada walaupun ungkapan pongoh itu diucapkan hanya dalam hatinya saja. Dulu ketika dia masih tinggal di wilayah Banten, tatkala dia masih sebagai pemuda ingusan bantu-bantu kehidupan ayahnya, menjual hiasan dari porselen di pelabuhan Karangan, Mada amat mendambakan ingin mengabdi di kerajaan Sunda, sebab ayahnya yang pengembara kerap bercerita bahwa di tanah Sunda ini telah tumbuh berbagai kemajuan, baik sosial maupun budayanya, baik ekonomi maupun pertahanan militernya. Kata ayahnya, kemajuan Sunda dimulai dari kemunculan kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Kendati jauh, sebelum ini di bumi Sunda sudah ada sebuah kerajaan bernama Salakanegara dari 130 hingga 362 Masehi. Dimulai dari Tarumanegara inilah, maka di tanah Sunda bermunculan kerajaan lain sebagai kelanjutan dari Tarumanegara pada 536 Masehi. Di antara tanah Sunda berdiri kerajaan Kendang. Tarumanegara pecah dua menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, begitu hingga kini. Saya ingin menjadi abdi negara. Kemana harus berkunjung? Tanya pemuda Mada. Mendengar cita-cita pemuda Mada, sang ayah yang berwajah sipit berperawakan agak tambu, kala itu hanya mengernyitkan dahi. Mungkin tengah berpikir untuk memberikan saran atau bisa jadi merasa aneh. Mengapa tiba-tiba anaknya ingin jadi abdi negara? Padahal sejak leluhurnya mereka adalah pedagang, pengembara. Jangan dulu melihat bahwa Sunda itu terbesar, anakku, tutur ayahnya kemudian. Loh, tadi ayah bilang kalau Sunda itu negeri maju. Memang betul, Sunda adalah negeri maju, tapi belum tentu negeri termaju. Engkau ini seperti katak dalam tempurung, seperti dalam anggapanmu. Dunia hanya seluas tempurung, anakku, kata ayahnya sambil senyum tipis. Kalau begitu,
menunjukkan negeri termaju di dunia, maka saya akan datangi tempat itu, kata pemuda Mada bersemangat. Kau yang cari sendiri, sebab ada kalanya mata tiap orang tak sama dalam melihat sesuatu, kata ayahnya memberikan gambaran tak pasti. Basan Dewa Mada masih termangu di pelataran Balai Saunggalah di saat bintang gemintang semakin marak di angkasa. Langit demikian jernihnya, sehingga gemintang pun terlihat bersinar cemerlang. Barangkali bisa disebutkan bahwa itu adalah bintang yang tengah dimiliki Basan Dewa Mada. Sekian tahun telah berlalu, dari kedudukan semula sebagai anak seorang pedagang pengembara, kini berubah menjadi pejabat tinggi di sebuah kerajaan besar. Tapi benarkah dutaan bintang ini milikku? Celoteh hatinya dengan penuh sangsi, lalu sambil menunduk lesu kepalanya bergoyang pelan. Aku belum memiliki bintang itu. Atau mungkin tak bisa memilikinya. Pasti tak bisa, keluhnya sambil menghela napas berat. Suasana sudah senyap sebab malam jauh menjelang. Ada memang terdengar celoteh jangkrik dan binatang malam di sekeliling. Namun malah semakin menambah sunyinya malam. Hanya saja sepertinya Basan Dewa Mada tak memperdulikan senyapnya malam. Dia malah melangkahkan sepasang kakinya menuruni anak tangga Balai Saunggalah. Basan Dewa Mada pergi berkeliling. Suara jangkrik mendadak berhenti setiap langkah Basan Dewa Mada tiba di tempat itu. Namun setiap langkahnya berlalu, suara jangkrik pun terdengar lagi dengan nyarinya. Hanya saja sekumpulan jangkrik di depan sudah mendahului berhenti, tatkala ada beberapa penjaga lewat di depannya. Hai, siapa itu? Salah satu penjaga melihat Basan Dewa Mada yang tengah melangkah. Aku, Mada, jawab Basan Dewa Mada. Oh, maafkan kami. Kami tak tahu Anda malam begini berjalan-jalan, kata prajurit kepala mungkin setengah mempertanyakan kenapa malam-malam keluyuran di luar. Tubuhku agak gerah. Keberatankah malam-malam begini aku mencari angin? Tanya Basan Dewa Mada. Tidak keberatan. Asalkan Anda tetap di bawah perlindungan keamanan kami, jawab prajurit kepala memberi hormat. Sudah barang tentu ucapan ini terdengar lucu bagi Basan Dewa Mada. Sejauh mana kepandaian prajurit rendahan memberikan perlindungan bagi seorang pejabat tangguh seperti Basan Dewa Mada ini? Namun untuk tak menyinggung mereka, Basan Dewa Mada mengucapkan terima kasih atas kesediaan prajurit kerajaan Kawali memberikan perlindungan bagi dirinya. Silakan, Anda jalan-jalan dan kami akan tetap menjaga keamanan Anda. Demikian kata prajurit kepala. Basan Dewa Mada tersenyum tipis sambil mengangguk. Aku mau melihat pemandangan kolam taman. Iya, sambil duduk-duduk di balai kambang. Bolehkah? Boleh saja. Beberapa pengawal akan menemani dari jauh. Tak perlu menjauh. Bila ada beberapa prajurit yang tak begitu sibuk, silakan menemaniku di sini, tutur Basan Dewa Mada. Maka dua orang prajurit tua bersedia menemani Basan Dewa Mada. Mereka bertiga duduk-duduk santai di balai kambang yang beralaskan tikar pandan dengan berbagai hiasan motif. Beberapa lama mereka hanya duduk-duduk saja. Salah satu di antaranya mengatur penerangan dari biji jarak agar cahaya agak membesar. Sementara Basan Dewa Mada menatap air kolam yang sesekali beriak bila ada ikan muncul ke permukaan.
ada beberapa bayangan ikan mas warna-warni berseliweran di permukaan. Tapi yang terbayang di pelupuk mata Basandewa Mada malah putri cantik bernama Diah Pitaloka. Sang putri yang elok tengah duduk bersimpuh di tepi balai kambang. Tangannya yang putih dan mungil terlihat melemparkan makanan. Maka sekumpulan ikan berkerumun dan bersaing saling memperebutkan makanan yang barusan dilempar. Ada yang langsung dapat bagian tanpa mengalami perjuangan berat. Ada yang mesti bersaing dengan amat kerasnya sehingga menghasilkan si menang dan si kalah. Namun ada juga ikan yang kerjanya hanya menyaksikan tanpa secuil pun ikut dalam persaingan. Bahkan yang acuh tak acuh pun, tak mau melibatkan diri pun juga ada. Melihat ini, Putri Diah Pitaloka hanya tersenyum simpul. Macam-macam sekali perilaku ikan-ikan itu, Kakang, gumam Putri Diah Pitaloka. Benar sekali Nyimas, jawab pemuda Mada pendek. Ada yang berani tanpa perhitungan. Ada juga yang penuh ragu sehingga tak menghasilkan apa-apa. Namun yang lebih parah lagi, ada ikan yang sedikit pun tidak memiliki kemauan untuk berjuang. Apakah ikan seperti ini memang benar tak punya kemauan? Atau cita-cita sama sekali, Kakang? Tanya Putri Diah dengan ucapan berpanjang-panjang namun dengan nada sambilan. Mendengar celoteh sang gadis anggun ini, pemuda Mada hanya tersenyum tipis. Bukannya dia tidak memiliki jawaban, namun apakah jawaban di hatinya akan menyenangkan sang gadis? Seperti sanggup menebak isi hati pemuda Mada, Putri Diah Pitaloka langsung mencecarnya dengan pertanyaan susulan. Apakah engkau tak memiliki jawaban, Kakang? Pemuda Mada menatap ke permukaan kolam. Sekumpulan ikan sudah selesai dalam persaingan hidup. Mungkin kini giliran dia yang harus mempertanggungjawabkannya. Tidak, Nyimas. Lihat, betapa sebetulnya di tengah kolam ini tidak seluruhnya berupa ikan mas. Putri Diah Pitaloka dengan mata nanar melihat ke permukaan kolam. Di kolam berbunga teratai ini kebanyakan terdiri dari ikan mas dengan warna-warni keindahan sisik. Namun 1-2 di antaranya ada juga ikan-ikan berkualitas rendah, seperti ikan sepat, buntir, bahkan sekedar ikan impun. Melihat impun yang kecil-kecil yang kerjanya hanya mencari sisa makanan dari sebuah pertarungan besar, Putri Diah Pitaloka tersenyum kecil. Ya, banyak ikan bernasib seperti itu. Mereka tidak segagah dan tidak seberharga seperti layaknya ikan mas, Nyimas, gumam pemuda Mada dengan nada memelas. Bisakah ikan impun memiliki cita-cita besar menyerupai ikan mas? Mungkin bisa, dan bahkan melampauinya. Namun orang tetap akan mengatakan kalau ikan mas tetap ikan mas, dan ikan impun tetap ikan impun, Nyimas, jawab pemuda Mada sedikit berkeluh. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.